Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami akan belajar lagi firman Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Lewat firman Tuhan ini kami dikuatkan, dihibur, dan kami diberikan pengharapan lagi di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini berjudul yang tidak bersalah. Ayat tema dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-22 berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Oke, kita ikuti akan penjelasannya. Antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kali akan terlihat perbedaan yang luar biasa. Nah, tidak ada bahasa manusia yang dapat menggambarkan pemandangan kedatangan anak manusia yang kedua kali di atas awan-awan. Dia akan datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa dan para malaikat kudus. Nah, dia akan datang mengenakan jubah terang yang telah dikenakannya sejak hari-hari kekekalan. Malaikat akan menemaninya. 10.000 kali berlaksa-laksa akan mengawal dia dalam perjalanannya ke bumi. Suatu katanya suara Kristus akan menembusi setiap kuburan dan menembus telinga orang-orang mati, dan semua orang yang di dalam kuburan akan keluar, dan juga di hadapannya akan dikumpulkan semua bangsa. Nah, dia yang mati untuk umat manusia akan menghakimi mereka di hari terakhir, karena Bapa telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Betapa hari itu akan tiba ketika mereka yang menolak Kristus akan memandang dia yang telah ditikam oleh sebab dosa-dosa mereka. Mereka kemudian akan tahu bahwa dia telah menawarkan mereka seluruh surga jika mereka mau berdiri di sisinya sebagai anak-anak yang taat, bahwa dia telah membayar harga yang tak terhingga untuk penebusan mereka. Tetapi mereka tidak mau menerima kebebasan dari perbudakan dosa yang menyakitkan itu. Saat mereka menatap kemuliaannya, terlintas di benak mereka kenangan tentang anak manusia yang terbungkus dalam pakaian manusia. Mereka mengingat bagaimana mereka memperlakukan dia, bagaimana mereka menolak dia, dan berpihak pada kemurtatan besar itu. Nah, adegan kehidupan Kristus muncul di hadapan mereka dengan sangat jelas. Semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan, kehinaan yang dia alami ketika turun dari surga untuk menyelamatkan mereka dari noda dosa, itu dihadapkan kepada mereka sebagai penghukuman. Nah, sekali lagi mereka mendengar suara Pilatus yang berkata, "Aku sama sekali tidak menemukan kesalahan padanya." Mereka melihat pemandangan yang memalukan di ruang pengadilan ketika Barabas berdiri di samping Kristus, di mana mereka memiliki hak istimewa untuk bisa memilih yang tidak bersalah. Mereka mendengar lagi kata-kata Pilatus, "Siapa yang mau kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Nah, mereka mendengar jawaban, "Enyahlah orang ini dan bebaskan Barabas bagikan." Terhadap pertanyaan Pilatus, "Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Maka jawaban pun datang, "Ia harus disalibkan." Nah, saudara-saudara, kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini adalah kita renungkan bersama, apakah yang paling mengejutkan saya perihal pemandangan penghakiman ini? Oke, ini boleh menjadi perenungan kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan melalui Yesus Kristus yang tidak bersalah menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk penghakiman yang adil yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami percaya, yakin, dan beriman kepada Tuhan. Kami diselamatkan karena Kristus telah mati bagi kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama dalam tugas pelayanan lagi di hari yang baru ini, maka Tuhan akan menuntun lagi kami. Kami dapat melakukan yang berkenan kepada Tuhan, mendapatkan berkat untuk kebutuhan kami. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang kami peroleh. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami persembahkan doa ini. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.